Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali pada mata pelajaran IPA SMP Plus Cordova. Masih seperti yang kemarin-kemarin, karena kita masih pandemi, maka pembelajaran masih secara video virtual. Kali ini Bapak akan menyajikan sebuah materi tentang zat aditif dan zat adiktif. Apakah kalian pernah mendengar istilah aditif dan adiktif? Kira-kira antara aditif dan adiktif apakah sama atau mungkin memiliki perbedaan? Nah, untuk itu silakan kalian simak video yang akan Bapak tampilkan. Silakan kalian cermati, kalian pahami. Jika ada yang perlu dicatat, silakan dicatat poin-poin yang penting saja. Video berikut akan Bapak tampilkan. Silakan dilihat. Cekidot. Zat aditif dan zat adiktif. Zat aditif merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dalam jumlah kecil. Tujuannya memperbaiki penampakan, cita rasa, tekstur, dan daya simpan. Selain itu, dapat meningkatkan nilai gizi seperti protein, mineral, dan vitamin. Sedangkan zat adiktif merupakan obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme dapat menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan efeknya ingin menggunakan secara terus-menerus. Macam-macam zat aditif terdiri dari pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Yang pertama, pewarna. Pewarna ini bertujuan untuk memperbaiki atau memberi warna pada makanan sehingga terlihat lebih menarik. Berikut merupakan contoh dari pewarna alami. Berikut merupakan contoh dari pewarna buatan. Berikut merupakan pewarna buatan yang dilarang untuk digunakan pada makanan dan minuman. Yang kedua, pemanis. Pemanis alami terdiri dari gula pasir, gula kelapa, gula aren, gula lontar, dan gula bit. Berikut merupakan contoh dari pemanis buatan. Yang ketiga, pengawet. Berfungsi menghambat kerusakan makanan atau minuman yang disebabkan oleh mikroorganisme atau reaksi kimia lainnya. Pengawet alami terdiri dari pengasinan, pemanisan, pemanasan, pendinginan, pembekuan, dan lain sebagainya. Berikut merupakan pengawet buatan. Keempat, penyedap. Penyedap alami terdiri dari garam, bawang putih, bawang merah, cengkeh, pala, merica, laos, kunyit, ketumbar, sereh, dan kayu manis. Penyedap buatan terdiri dari MSG, MNG. Senyawa ini dibuat dari fermentasi tetes tebu dengan bantuan bakteri. Penggunaan MSG yang berlebihan dapat menimbulkan penyakit dengan gejala pusing, mulut terasa kering, lelah, mual. Untuk maksimal penggunaan MSG yaitu 120 mg per kilogram berat badan. Misalnya berat badanmu 40 kg, maka jumlah MSG maksimal yaitu 480 mg atau 0,48 gram. Kelima, pemberi aroma. Pemberi aroma terdiri dari bahan alami yaitu ekstrak buah, nanas, anggur, minyak atsiri, dan lain sebagainya. Pemberi aroma sintetis, misalnya aroma apel, aroma pisang, nanas, vanili, dan aroma buah anggur. Yang keenam, pengental. Digunakan untuk menstabilkan,
memekatkan atau mengentalkan makanan yang dicampur dengan air. Bahan pengental misalnya pati, gelatin, gula. Yang ketujuh, pengemulsi adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran lemak dalam air dan sebaliknya. Contohnya yaitu lecitin yang terkandung dalam kuning telur maupun dalam kedelai. Lecitin banyak digunakan dalam pembuatan mayones dan mentega. Selanjutnya yaitu tentang zat adiktif. Zat adiktif merupakan zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan sehingga ingin menggunakan secara terus-menerus. Zat adiktif alami biasanya kita dapatkan apabila mengkonsumsi kopi dan teh. Terdapat kandungan kafein pada kopi dan tein pada teh. Jenis-jenis zat adiktif. Yang pertama, narkotika. Penggunaan narkotika tanpa pengawasan dokter adalah hal yang melanggar hukum. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, sehingga menyebabkan ketergantungan. Narkotika dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan. Narkotika golongan 1 sangat berbahaya karena berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Contohnya heroin, kokain, dan ganja. Narkotika golongan 2 berpotensi menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Contohnya morfin, petidin, dan metadon. Narkotika golongan 3 berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan, misalnya kodein. Penggunaan narkotika sangat berbahaya bagi kesehatan sehingga penyalahgunaan dapat merusak kesehatan tubuh. Yang kedua, psikotropika merupakan obat yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang dan harus sesuai resep dokter apabila digunakan. Psikotropika dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan. Golongan pertama berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat. Contohnya MDMA, LSD, dan STP. Golongan 2 berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat. Contohnya amfetamin, metamfetamin. Golongan 3 berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat. Golongan 4 berpotensi ringan dan dapat menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan sebagai obat. Contohnya clobazam, phenobarbital, dan lain sebagainya. Yang ketiga, zat psikoaktif lainnya. Zat atau obat lain dapat berpengaruh terhadap kerja sistem saraf pusat jika disalahgunakan, sehingga berbahaya bagi tubuh. Contohnya yaitu alkohol, nikotin, dan kafein. Bila seseorang meminum minuman alkohol, maka kandungan alkohol dalam darahnya akan tinggi sehingga menyebabkan orang itu mabuk. Bila terminum metanol atau spiritus dapat memutuskan saraf mata sehingga seseorang dapat menjadi buta. Nikotin terdapat dalam daun tembakau sebagai bahan pembuatan rokok. Merokok berbahaya bagi kesehatan karena dapat menyebabkan beberapa penyakit seperti kanker. Berikut merupakan zat yang terkandung dalam rokok. Kafein terdapat dalam kopi, juga pada teh yang dikenal dengan nama tein. Kafein ini tidak dilarang, namun jangan digunakan secara berlebihan. Zat adiktif juga dapat dikelompokkan berdasarkan pada pengaruhnya pada tubuh, yaitu stimulan merupakan zat adiktif yang dapat meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat atau fungsi organ tubuh lainnya, seperti detak jantung, laju pernapasan, dan tekanan darah. Sedatif
atau hipnokita atau dikenal dengan depresan memiliki efek berkebalikan dengan stimulan, yaitu menghambat aktivitas sistem saraf pusat. Depresan akan menurunkan kesadaran dan menyebabkan rasa kantuk, menurunkan tekanan darah, memperlambat detak jantung, dan membuat otot lebih rileks. Halusinogen merupakan zat adiktif yang memberikan efek halusinasi atau khayal. Contohnya LSA, LSD. Penggunaan LSA dan LSD juga dilarang oleh hukum. Dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan. Dampak penggunaan narkotika. Penggunaan heroin, morfin, opium, dan kodein dalam jangka pendek dapat menghilangkan rasa nyeri, ketegangan berkurang, rasa nyaman, diikuti perasaan seperti mimpi buruk dan ngantuk. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan, meninggal karena overdosis, dan menyebabkan sembelit. Jika dalam penggunaan menggunakan jarum suntik yang tidak steril, maka dapat tertular sebagai penyakit seperti HIV/AIDS. Dampak efek panjang penggunaan ganja yaitu timbul rasa cemas dan gembira menjadi satu, banyak bicara, tertawa, terbahak-bahak, halusinasi, dan lain sebagainya. Penggunaan ganja dalam jangka panjang dapat menyebabkan daya pikir berkurang, motivasi belajar turun drastis. Efek jangka pendek penggunaan kokain yaitu rasa percaya diri meningkat, banyak bicara, rasa lelah hilang, kebutuhan tidur berkurang. Sedangkan jangka panjang yaitu kurang gizi, anemia, kerusakan pada hidung, dan gangguan jiwa. Dampak penggunaan psikotropika, penggunaan ekstasi dan sabu dalam jangka pendek menyebabkan terjaganya tubuh sehingga tidak tidur dan lain sebagainya. Namun setelah itu akan timbul rasa tidak enak, murung, nafsu makan hilang, berkeringat, rasa malas. Jangka panjang dapat menyebabkan kurang gizi, anemia, dan beberapa gangguan penyakit lainnya. Penggunaan Nipan, nitrazepam akan merasa tenang dan otot-otot mengendur. Tapi dosis tinggi dapat menyebabkan gangguan bicara, gangguan persepsi, dan lain sebagainya. Dampak penggunaan zat psikoaktif lainnya yaitu menyebabkan kematian mendadak akibat kekurangan oksigen. Penggunaan inhalansia jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan otak, paru-paru, ginjal, dan lain sebagainya. Jangka pendek dari mengkonsumsi alkohol yaitu mabuk. Dalam jangka panjang, alkohol dapat merusak hati, merusak kelenjar getah, lambung, kerusakan sistem saraf, dan lain sebagainya. Selain nikotin, dalam rokok juga terdapat sekitar 4.000 senyawa, termasuk tar dan karbon monoksida CO yang berbahaya bagi tubuh. Upaya pencegahan diri dari berbagai narkoba, mengenal dan menilai diri sendiri, meningkatkan harga diri, meningkatkan rasa percaya diri, terampil mengatasi masalah dan mengambil keputusan, memilih pergaulan yang baik dan terampil menolak tawaran narkoba, terampil sebagai agen pencegahan penyalahgunaan narkoba, menerapkan pola hidup sehat, memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan, melakukan kegiatan yang positif, membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan teman dan keluarga. Anak-anak sekalian, terima kasih kalian telah menyimak video dengan cukup baik. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.